Kemudian ini adalah beberapa model-model time series yang biasanya digunakan, model-model linear ya. Nanti dibagi dua untuk time series yang stasioner dan time series yang tidak stasioner. Untuk time series yang stasioner, ada model yang disebut sebagai model AR, yaitu model regresi terhadap time series yang lalu dan galat yang sekarang. Ya, jadi kalau AR1 ialah model time series dengan waktu satu tingkat atau satu satuan waktu sebelumnya. Ya, jadi YT sama dengan mu plus P1 YT min 1 plus ET gitu ya. Jadi ini fungsinya, ini errornya gitu ya. Jadi kalau AR2 berarti melibatkan dua waktu ke belakang. Jadi kalau AR1 tadi hanya melibatkan satu waktu sebelum T, maka kalau AR2 melibatkan dua waktu sebelum T. Ya. Dimana nilainya ada syarat-syarat untuk P2-nya ya, dan P1-nya. Maka kalau secara umum saya punya ARP, maka ARP adalah model time series yang melibatkan P waktu ke belakang gitu ya. Ini sampai YT min P. Ya, ini untuk model AR. Kemudian model yang kedua adalah model moving average. Model time series moving average. Nah, model ini berisi tentang regresi terhadap galat yang lalu dan galat yang sekarang. Jadi kalau yang AR tadi terhadap data time series yang lalu, kalau ini terhadap galat yang lalu dan galat yang sekarang. Maka kalau saya punya MA1, mu plus modelnya adalah mu plus ET min E1 ET min 1 ya. Ini galat yang sekarang dan ini galat yang lalu. Jadi kalau MA2 menggunakan dua galat ke belakang gitu ya. Sampai dengan MAQ, berarti sampai galat Q ke belakang gitu ya. Jadi ini adalah model dengan galat ya. Kalau ini model time series dengan time series yang lalu dan galat yang sekarang. Kemudian model yang ketiga adalah ARMA atau gabungan dari kedua model sebelumnya. Ya, jadi kalau model ARMA yaitu model yang mengandung regresi terhadap TS yang lalu dan semua galat. Jadi kalau ARMA 1,1 artinya melibatkan time series pada satu waktu ke belakang dan galat pada satu waktu ke belakang ya, karena ini P1, ini Q-nya 1. Maka kalau secara general model ARMA P, Q itu melibatkan data time series P waktu ke belakang dan error atau galat time series Q waktu ke belakang gitu ya. Jadi digabung. Maka kita bisa buat ini gabungan. Jadi kalau saya punya model ARP itu sama dengan ARMA P dengan Q sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau MAQ berarti model ARMA dengan P sama dengan 0.
Nah, untuk selanjutnya adalah model time series untuk time series yang tidak stasioner. Jadi kalau yang tadi adalah model time series stasioner, ya, jadi data time seriesnya stasioner. Kalau yang ini data time seriesnya tidak stasioner, ya. Bagaimana caranya? Jadi untuk data time series yang tidak stasioner, kita perlu menstasionerkannya terlebih dahulu. Ya, jadi gimana caranya? Buat time series baru, ya, kalau yang tadi YT itu tidak stasioner, maka kita buat time series baru, misalkan ZT, ya. Gimana cara mendapatkan ZT ini? Dengan cara ZT sama dengan YT dikurang YT-1, gitu ya. Jadi ZT kita buat sebagai time series yang baru, ya, di mana ZT itu adalah YT dikurang YT-1 untuk setiap T, ya. Maka tadi karena sudah stasioner, kita bisa nyatakan model yang tadi dengan arma PQ. Jadi arma PQ untuk ZT disebut sebagai arima. Jadi kalau yang stasioner tadi kan arma, maka untuk yang tidak stasioner arima, ya. Arima P1Q. Nah, di sini satu maknanya apa? Satu artinya kita mencari selisih YT dengan YT-1. Ini selisihnya satu waktu atau lagnya satu waktu ke belakang, gitu ya. Jadi nanti secara umum kalau kita lakukan D kali, ya, jadi selisihnya sebanyak D kali, atau diferensinya sebanyak D kali, maka nanti kita tuliskan model arima PDQ. Jangan D ini menyatakan jumlah selisihnya, banyak diferensinya, gitu ya. Nah, ini ada catatan, model arma PQ itu sama dengan model arima P0Q, ya. Jadi model arima dengan tanpa diferensi, gitu ya, atau tanpa selisih. Kemudian ini ada metode Box-Jenskin untuk membangun model time series, gitu ya. Tahap awal yaitu kita periksa dulu kestasioneran dari data time series kita dengan cara plot time series, gitu ya. Yang tadi kita bisa mendeteksi kestasioneran dari suatu time series dengan visual, gitu ya, dengan melihat fluktuasi rataannya, gitu. Nah, jika stasioner maka lanjut ke 3 tahap iteratif. Nah, jadi kalau sudah stasioner kita lanjutkan ke 3 tahap iteratif. Tapi kalau belum, kita lakukan transformasi atau diferensi tadi, ya, dengan mencari selisih, ya, selisih time datanya, selisih time seriesnya. Nah, apa itu 3 tahap iteratif? Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah penafsiran parameter, yang ketiga adalah kita lakukan uji diagnostik. Jika pada uji diagnostik ada asumsi yang dilanggar, ya, di sini di uji diagnostik ini ada asumsi. Jadi kalau ada asumsi yang dilanggar, maka ulangi lagi 3 tahap iteratif. Jadi kalau ada asumsi yang dilanggar, kita ulangi lagi dari awal, ya. Nah, tahap yang pertama dari tahap 3 iteratif adalah identifikasi. Ya, jadi di sini kita identifikasi dulu
fungsi ACF dan PACF-nya gitu ya. Jadi kalau modelnya model ARP, maka ACF-nya menurun secara eksponensial atau membentuk gelombang sinus teredam. Ya, nanti ini ada contohnya. Kemudian kurva PACF-nya ada cut off setelah like ke P. Itu untuk model AR. Kemudian kalau model MA, maka kurva ACF-nya ada cut off setelah like ke Q. Sedangkan untuk kurva PACF-nya menurun secara eksponensial membentuk gelombang sinus teredam. Kemudian untuk mengidentifikasi orde P, Q model ARMA, kita gunakan kriteria AKK. Ya. Apa itu? Jadi AKK atau AIC itu dihampiri dengan n log variansi kuadrat, ditambah 2m, di mana m adalah P plus Q. Jadi kita hitung dulu nilai AIC-nya untuk setiap PQ, kemudian orde yang dipilih adalah PQ atau PQ dengan nilai AKK yang paling kecil. Nanti ada contohnya mungkin bisa lebih jelas. Kemudian langkah yang kedua adalah penaksiran parameter. Ya, jadi untuk menaksir parameter ada beberapa metode. Ya, bisa menggunakan kuadrat terkecil, ini untuk model AR. Kemudian bisa menggunakan maksimum likelihood. Kemudian bisa menggunakan Maillard. Ini biasanya digunakan SPSS ya. Menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian ini ada beberapa contoh, ada step untuk menaksir parameter menggunakan SPSS. Jadi ntar dari menu pilih Analyze, Forecasting, Create Models. Pilih nama time series sebagai dependent variable, kemudian masukkan orde model dari ARIMA. Yang PDQ tadi ya, berapa. Nah, langkah yang terakhir adalah uji diagnosis. Ingat, asumsi yang digunakan adalah galatnya harus berdistribusi normal, rataan 0 dan variansi sigma kuadrat, dan tidak berkorelasi. Di antara nilai galat tidak berkorelasi. Pengujian asumsinya ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita plot sisaan, ya. Kemudian kita lihat berfluktuasinya di sekitar 0, ya, harus berfluktuasi di sekitar 0, ya, karena tadi kan syaratnya atau asumsinya ekspektasi dari galatnya sama dengan 0. Kemudian nilai sisaan di sekitar plus minus 1,9 variansi, ya. Kemudian plot ACF dan plot PACF-nya. Ya, jadi RK dan PKK itu signifikan sama dengan 0 jika maknanya sisaan tidak berkorelasi. Kan tadi sesuai dengan asumsi ya. Jadi kalau RK dan PKK-nya signifikan atau sama dengan 0, maka galatnya tidak berkorelasi sesuai dengan asumsi, berarti ya. Yang kedua adalah menggunakan uji L-Jungbox. Ya, uji L-Jungbox ini kita lakukan seperti
uji hipotesis ya. Dengan H0, korelasi antar sisaan sama dengan 0. Ya, ini statistik hitungnya. Q star sama dengan N kali N plus 2 dikali sigma ini ya. Jika Q star jatuh di daerah kritis atau Q star lebih dari nilai kritisnya kita gunakan T square. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya apa? Korelasi antar sisaan tidak sama dengan 0 gitu ya.